Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Bisa di-sharing juga ke teman-temannya, karena informasi yang akan saya berikan itu biasanya yang berkaitan dengan dunia akademik dosen. Tapi sebelum kita jauh membahas informasi yang akan saya berikan, saya menginformasikan kepada teman-teman yang kesulitan menulis artikel ilmiah, baik itu dipublikasikan di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Saya sudah menyediakan prompting yang Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video ini. Di situ banyak sekali hubungannya yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Silakan Bapak Ibu mendownloadnya. Nah, yang perlu akan saya bahas di sini itu terkait dengan dosen di kampus di Indonesia itu bisa dikatakan moralnya jelek ya. Jadi dunia pendidikan itu kembali diterjang badai ya. Sejumlah nama kampus ternama di Indonesia itu malah masuk pada zona integritas di mana hasil riset penelitian mereka itu dipertanyakan. Nah, terlepas dari 13 kampus berprestasi yang masuk dalam laporan Integrity Risk Index ya atau RI Square, permasalahan klasik seperti plagiasi atau joki jurnal itu malah sudah bukan rahasia lagi. Nah, ini yang harus kita hilangkan gitu ya. Nah, Integrity Risk Index itu sebuah penelitian yang digagas oleh Profesor Lokman Meho dari American University of Beirut, mengidentifikasi ada 13 kampus di Indonesia itu yang masuk dalam daftar resiko integritas riset. Nah, temuan ini itu menunjukkan betapa rendahnya kualitas riset di kampus Indonesia. Nah, saya juga tidak paham terkait hal tersebut ya. Padahal pemerintah melalui Menteri Pendidikan kita itu sudah menyediakan dana-dana penelitian yang kemudian Bapak Ibu perebutkan untuk mendapatkan dana penelitian tersebut. Nah, sepertinya ketika misalnya kita sudah mendapatkan dana penelitian tersebut, kita seolah-olah lupa ini bahwa kita harus memahami integritas akademik, kejujuran dalam mempublikasikan hasil penelitian kita di jurnal-jurnal yang termasuk dalam syarat sebagai kita untuk mendapatkan dana penelitian tersebut. Nah, kita seringkali hanya berbicara terkait dengan kuantitas, misalnya dalam mempublikasikan, tetapi tidak berbicara tentang kualitas. Nah, di sisi yang lain, kebanyakan juga dosen-dosen di Indonesia itu tidak diimbangi dengan pemahaman pencarian jurnal yang bagus itu seperti apa gitu ya, menulis artikel yang bagus itu seperti apa. Nah, ini semestinya harus dibangun sejak dari bangku perkuliahan. Nah, kalau saya lihat di Indonesia itu, ketika saya bertanya sama teman-teman yang ada di Indonesia, itu tidak ada seperti mata kuliah yang seperti diterapkan di luar negeri untuk memotivasi kita, untuk menggembleng kita mengetahui jurnal-jurnal yang baik itu seperti apa. Nah, di luar negeri ya, itu ada mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah seminar ya, ataupun mata kuliah publikasi ilmiah. Nah, itu syarat sebagai kita untuk bisa melaju ke tahap penelitian kalau kita harus lulus mata kuliah tersebut. Nah, kita itu digembleng untuk bisa mengetahui bahwa oh, ini pemilihan jurnal yang baik itu seperti yang ini, kemudian kalau jurnal yang ada tanda ininya itu akan berpotensi menjadi discontinue. Itu kita diajarin hal tersebut. Ini yang termasuk dalam jurnal-jurnal yang di blacklist ya, seperti itu. Nah, di Indonesia sepertinya baik dosen maupun mahasiswa masih perlu kita harus banyak belajar hal tersebut ya. Nah, di sisi yang lain, nama-nama kampus ya ternama yang ada di Indonesia ya, itu masuk dalam jajaran 5 kampus yang red flag ya. Nah, dari 13 kampus yang ada gitu. Nah, saya tidak perlu harus menyebutkan satu persatu kampusnya. Bapak Ibu bisa lihat ya di sosial media, baik itu di Facebook, kemudian di Instagram, di Thread, di Twitter, itu sudah banyak ya. Bahkan sampai di LinkedIn itu sudah ada gitu. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu universitas ya yang baru saja meraih posisi pertama di Asia Tenggara, dalam hal ini adalah peringkat ke-9 dunia, itu THI Impact Ranking tahun 2025,
tak lama berselang itu reputasinya justru dipertanyakan karena ini menjadi salah satu kampus di Indonesia yang termasuk dalam kategori resiko tertinggi atau red flag ya. Nah, lebih dari itu, permasalahan kualitas dan integritas riset adalah fenomena gunung es yang hingga kini tak jelas juntrungnya ya. Mulai dari plagiasi, kemudian joki jurnal, yang paling banyak ini joki jurnal ini. Nah, daripada kita sibuk ya mengurusi ijazah yang tidak jelas ya, saya nggak tahu itu kenapa kok tidak ada yang menangani secara khusus joki-joki jurnal ini ya, termasuk jurnal-jurnal predator, kemudian sampai moral dosen itu dan mahasiswa di kampus itu yang lebih rusak gitu. Nah, di sisi yang lain itu ada juga bobroknya moral dosen dan mahasiswa di kampus Indonesia. Nah, dosen di salah satu kampus di Surabaya itu mengaku pernah menemukan promosi jasa perjokian yang secara terbuka di media sosial gitu. Nah, seolah mempromosikan hal tersebut adalah hal yang lumrah dan dinormalisasi secara umum. Sebenarnya kalau di platform-platform online ya, itu banyak sekali yang menawarkan joki-joki jurnal gitu. Nah, itu saya juga agak heran ya, kenapa kok mereka terang-terangan menawarkan dirinya untuk menjadi joki gitu. Sehebat apa sih mereka? Apakah mereka bisa mempublikasikan ilmiah karya jurnal-jurnal itu dalam 1 tahun mencapai ratusan mungkin gitu kah? Gitu. Kita bisa sebenarnya melihat dari track recordnya ya. Nah, itu karena jejak digital itu kita tidak bisa hilangkan, apalagi kita sebagai seorang dosen. Nah, beberapa teman itu bahkan pernah menemukan fenomena perjokian skripsi hingga disertasi yang mematok tarif khusus ya. Jangankan skripsi dan disertasi ya. Saya bahkan pernah menemukan dikirimin teman list dari guru besar yang ketika kita cek itu memang tidak ada jurnal Scopusnya, tetapi mereka bisa menjadi seorang guru besar. Dan sebenarnya sejak di tahun 2024 kemarin itu kan sempat rame ya, ada kampus besar yang kemudian dari 11 profesornya kemudian dicopot. Itu baru, belum yang di kampus-kampus swasta itu banyak sekali gitu ya. Nah, sepertinya Kementerian Pendidikan itu harus lebih aware hal tersebut ya. Nah, ini penting banget. Makanya sekarang itu untuk pengajuan jabatan akademik dosen, terutama yang ke guru besar itu juga diperketat ya sekarang. Tetapi yang menjadi banyak pertanyaan juga itu adalah seberapa kualitaskah para reviewer PAK ini juga untuk memahami jurnal itu, yang juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman dosen gitu. Nah, sebetulnya masalah integritas dan kualitas penelitian di kampus di Indonesia itu sebenarnya adalah masalah klasik ya, yang kian berlarut-larut karena kuatnya nilai kapitalisme dan feudalisme dalam sektor pendidikan tinggi. Jadi kalau di Indonesia itu dia menganut dua sistem ini, kapitalisme dan feudalisme, terutama feudalisme ya. Kalau saya lihat, terutama kalau guru-guru besar ya, profesor itu seakan-akan mereka kalau sudah mencapai jabatan tertinggi itu sudah merasa bahwa dia yang paling pintar gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau yang saya rasakan di luar negeri itu berbeda sekali. Justru kalau di luar negeri itu ya siapapun yang punya ide antara mahasiswa S3 dan profesor itu mereka menganggapnya setara gitu. Nah, itu mungkin karena mahasiswanya lebih kebanyakan membaca jurnal, sedangkan profesornya itu lebih kepada membimbing ya. Seperti itu, sehingga kita bertukar pikirannya itu enak gitu. Dan tidak saling menganggap bahwa oh ini jauh lebih hebat karena saya profesor, enggak gitu ya. Itu yang jauh lebih nyaman gitu sebenarnya. Nah, pada dasarnya narasi karir dosen kita itu sangat kuat dengan mengutamakan kenaikan jabatan fungsional terlebih dahulu, terlebih jabatan profesor ya, yang sudah menyelesaikan kuliah S3 pada prodi tertentu gitu ya. Nah, kemudian jabatan fungsional ini memiliki prestis tersendiri dalam karir dosen, apalagi jika seseorang itu berada pada kampus yang besar, kemudian sudah menjadi guru besar atau profesor, maka seseorang itu kalau di Indonesia itu karena dia menganut sistem feudalisme, itu lebih agak sulit untuk kita mencapai pola pikir yang sama gitu, atau menyamai pemikiran yang sama gitu. Nah, maka dari itu banyak yang menganggap jika dengan gelar profesor seorang itu bisa mendapatkan pengakuan serta insentif yang lebih tinggi ya. Padahal orientasi ini rawan memicu tindakan kecurangan dalam meraih jabatan gitu. Nah, dari situlah
muncul persepsi yang penting bisa publikasi dengan jumlah yang banyak. Nah ini, tapi mengorbankan kualitas dan integritas. Nah jumlah predator, numpang nama ini juga harus sudah dihilangkan ya. Jadi profesor-profesor yang sering menjadi mentor saya itu selalu mengingatkan saya bahwa kalau tidak mampu untuk menulis ya, yang kerjanya hanya cuma nebeng nama aja, mending mengundurkan diri menjadi dosen dan melamar pekerjaan yang lain, misalnya menjadi guru. Karena dosen itu adalah bisa dikatakan 80-90% itu kerjanya sebenarnya riset dan menulis, bukan mengajar dan melakukan pengabdian. Itu. Nah, sayangnya sepertinya banyak dosen-dosen itu yang tidak memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu, ya, tentang guru dan dosen. Nah, itu teman-teman harus lebih baca lagi tentang aturan tersebut ya, untuk bisa memahami esensinya sebagai seorang dosen itu apa. Nah gitu. Nah apalagi orang yang terbiasa numpang nama, nah itu bisa dikatakan kalau kemudian jurnalnya dijadikan untuk pengajuan jabatan fungsional, kemudian untuk pemenuhan LKD BKD-nya, saya pastikan ini tidak akan berkah gitu ya. Dan perjokian jurnal internasional dengan biaya tinggi yang menjadi rahasia umum dan banyak terjadi ya. Sebenarnya bukan hanya perjokian jurnal internasional, bahkan perjokian guru besar pun ya. Nah, banyak juga yang berpikir bahwa riset itu untuk mengejar jabatan, bukan untuk sekedar untuk kemajuan pendidikan. Nah, para dosen yang diwajibkan publikasi di jurnal internasional bereputasi itu juga mengaku kesulitan karena kebijakan open access. Bukan sebenarnya kebijakan open access. Saya beritahu bahwa jurnal itu sebenarnya banyak sekali yang gratis. Nah, tinggal kemampuan kita untuk menelaah bahwa jurnal ini adalah jurnal bagus dan gratis gitu. Nah, sayangnya kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk itu ya. Nah, seperti itu. Padahal jurnal itu, saya bukannya menyombongkan diri. Teman-teman saya juga yang mereka paham tentang jurnal itu kadang menertawakan ya, teman-teman, kenapa kok harus publish di jurnal yang berbayar gitu. Padahal banyak jurnal yang gratis. Saya tidak pernah publish di jurnal-jurnal yang berbayar, sekalipun itu open access ya, karena saya punya, karena profesor saya itu ataupun teman-teman saya itu dia masuk dalam organisasi tertentu ya, yang berkaitan dengan akademisi, sehingga mereka kadang digratiskan semacam itu. Itu adalah pentingnya kita punya networking dengan teman-teman yang ada di luar negeri semacam itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, sebenarnya jurnal internasional itu banyak yang gratis ya. Jangan selalu hanya cuma mindsetnya open access dan harus berbayar gitu. Harus sudah dirubah mindsetnya seperti itu. Nah, kebijakan ini ya, karena open access itu semakin memperkuat kapitalisme dalam hal publikasi di kampus Indonesia ya. Saya kalau melihat ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari segi publikasi itu justru lebih gampang ya publikasi di jurnal internasional ketimbang kita publikasi di jurnal Sinta 1 sama Sinta 2 gitu ya. Itu kalau yang ini ya, yang teman-teman yang merasakan gitu ya. Gitu, karena udah kadang kita submit tidak ada kabar gitu ya, dari terutama yang Sinta 1 sama Sinta 2 ini, bukannya menjelek-jelekan ya, karena saya juga pengelola jurnal ya. Tetapi itu banyak yang saya rasakan, bahkan jadi 1 tahun itu tidak ada kabar gitu. Berbeda sekali dengan jurnal internasional, itu jelas ya, first decision-nya kapan, kemudian proses review-nya itu berapa lama, itu jelas semuanya gitu. Nah, narasi ini sebenarnya menciptakan teori baru yang lebih tinggi, yang relevan dari riset dasar. Kemudian jurnal internasional bereputasi sekalipun itu tidak menjamin sebenarnya hal tersebut ya, bahwa kita juga harus pintar-pintar bahwa penerbit-penerbit ternama pun itu juga bisa berpotensi juga untuk dikeluarkan misalnya dari indexing WOS ataupun Scopus gitu ya, tergantung dari pintar-pintarnya kita mencari jurnal sebenarnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.